Apa kabar hari ini? Baik. Baik. Ya. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum dimulai, Bapak absen dulu. Siapa saja yang hadir pada hari ini? Oke. Andita Julianti hadir. Erliana Triwardani hadir. Intan Sapitri mudah-mudahan yang hadir pada hari ini tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak bisa hadir pada hari ini mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oke. Sebelum kita melanjutkan materi hari ini, ya. Sebelum belajar, rapihkan dulu pakaiannya, ya, dan perlengkapan pakaian sekolah, jadi supaya nyaman kita belajar, ya. Oke. Selanjutnya, sebelum materi kita mulai, kita review dulu atau persepsi materi minggu kemarin, ya. Minggu kemarin kita belajar apa? Iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pengurusan jenazah. Ya, pengurusan jenazah. Oke. Pengurusan jenazah. Apa hubungannya materi iman kepada kitab Allah dengan pengurusan jenazah? Ada yang tahu? Bahwa kematian pasti akan datang pada setiap makhluk. Oke. Setiap orang yang bernyawa pasti meninggal dunia, ya. Dasarnya ayat itu terdapat di dalam kitab Al-Quran, ya. Nah, jadi hubungannya gitu. Kan kitab iman kepada kitab ini yang akan kita bahas pada hari ini, ya. Ini KI, kompetensi inti yang harus kalian pahami dari materi ini, ya. Ada KI 1, KI 2, KI 3 dan KI 4. Nah, terus ada kompetensi dasar dan indikator yang harus kalian capai pada materi ini. Contoh KD 3.7, ya, menganalisa melaksanakan penyelenggaraan jenazah. Jadi pada materi ini kalian harus mampu menganalisa tentang pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Nanti harus bisa menjelaskan hukum mengurus jenazah itu bagaimana, ya. Terus menjelaskan tata cara memandikan jenazah. Nah, terus harus bisa menjelaskan tentang tata cara mengkafani jenazah. Nah, pada materi yang akan datang harus
Ini tujuannya, tujuan pembelajaran. Nah, melalui kegiatan pembelajaran, melalui model pembelajaran problem basic learning dalam mempelajari materi pelaksanaan tata cara penyelenggaraan jenazah, peserta didik dapat mengetahui permasalahan dalam mempraktekkan penyelenggaraan jenazah. Nanti kalian harus bisa menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan pengurusan jenazah ini. Oke, lanjutnya ya. Sebelum dilanjut, sekarang pretest dulu ya. Pretest dikerjakan, ini pretest tidak perlu lama ya, tidak perlu lama, hanya 5 menit ya, selesai ya. Tentang pretest, sampai di mana kalian sudah memahami materi ini ya, sejauh mana mengukur kalian sudah memahami materi ini. Karena apa? Karena materi PA ini di SMP sudah dilaksanakan ya. Jadi sekarang hanya pendalamannya saja. Silakan 5 menit kurang lebih diselesaikan, dijawab pretest tersebut. Sudah? Ya. Sudah ya? Kumpulkan ya. Kumpulkan. Ya, dikumpulkan. Oke. Nah, sekarang coba perhatikan, kita masuk dulu ke materi. Jadi insya Allah manfaat dari mempelajari bab ini, ya, kita lebih bisa meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena kematian itu datangnya tiba-tiba ya. Jadi kita sudah mempersiapkan kematian itu. Mempersiapkan apa maksudnya? Yaitu bekal kita nanti di akhirat. Karena hidup di dunia hanya fana, sementara pasti berujungnya kepada kematian ya. Jadi menyadarkan kita, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, silakan amati gambar di bawah ini. Nomor 1, cung. Ada yang tahu kegiatannya apa? Cung. Apa? Sedang memandikan jenazah. Nomor 2, cung. Sedang mensolatkan jenazah. Sedang, nomor 2. Nomor 2, Sedang mengkapani. Nah, nomor 3, cung. Sedang mensolatkan. Nomor 4, sedang menguburkan. Nah, kira-kira kegiatan yang 4 ini sedang apa? Mengurus jenazah. Mengurus jenazah. Berarti mengurus jenazah itu ada berapa tahapan? 4. 1, Memandikan jenazah. 2, Mengkafani jenazah. 3, mensolati. 4, menguburkan. Berarti melihat gambar ini saja kalian sudah pada tahu bahwa tahapan mengurus jenazah itu ada 4 ya. Oke. Permasalahannya sekarang, bagaimana cara pengurusan jenazah yang meninggal karena COVID-19 ya. Kan kemarin kita dilanda pandemi yang sangat luar biasa ya. Nah, dengan COVID-19 kan banyak yang meninggal tuh. Bagaimana cara pengurusannya ya. Nah, nanti kita tata cara mengurus jenazah yang COVID-19 lihat. Nah,
pengurusan jenazah COVID-19 ya. Secara singkatnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini kan permasalahannya ya. Jadi permasalahannya kita diskusikan bagaimana cara pengurusan jenazah yang meninggal karena COVID. So, dibagi dua kelompok, berarti ada 4, ada 3 orang. Silahkan, ya. Nah, dirubah, tinggal dirubah kursinya, itu masuk ke depan, gitu ya. Nah, oke. Nah, itu ya. Nah, sudah ya. Nah, silakan. Ini kelompok 1, coba cari atau diskusikan tentang yang berhubungannya dengan memandikan dan mengkafani jenazah yang COVID-19. Kelompok 2, diskusikan tentang mensolatkan dan menguburkan jenazah yang terkena COVID-19. Yo, silakan gunakan HP kalian. Nah, manfaatkan Google ya. Nah, manfaatkan Google. Itu tuh materi hari ini ya. Tadi sudah diskusi tentang COVID, barusan refleksi. Silakan, siapa yang mau menyimpulkan materi hari ini? Siapa itu? Khairun Nisa. Tahu? Ya, simpulkan materi yang barusan. Silakan. Selvia mau menyimpulkan? Simpulkan. Ya. Barusan kita bahas apa? Oke, ya. Sekarang kita evaluasi atau disebut dengan post test, ya. Tadi pretest sudah Bapak baca, sudah lihat, ya. Ada yang betul, ada yang salah, ya. Nah, coba dibaca lagi. Mudah-mudahan sesudah mempelajari materi tadi tidak ada yang salah lagi, ya. Kita post test. Oke, ya. Post test, ya. Post test. Oke. Udah ya. Silahkan post testnya dikerjakan, ya. 3 menit dari sekarang. Ya. Post testnya kita kerjakan 3 menit saja, nggak usah lama-lama. Oke. Kita memahami, ya, memahami tentang pengurusan jenazah ini, ya. Nah, itu ya tentang materi ini. Insya Allah minggu depan kita masuk kepada materi khusus tentang mensolatkan dan menguburkan jenazah, ya. Nah, beserta dengan prakteknya, ya, praktek langsung, jadi supaya lebih memahami tentang materi belajar mengajar hari ini.
dengan tema pengurusan jenazah, subjudulnya yaitu memandikan dan mengkafani jenazah. Ya, kita tutup, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu dari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu ya. Nah, silakan KM dipimpin doa sebelum pulang ya.